Ya ini Ustadz Maulana bicara masalah tentang menyalurkan zakat ya. Iya. Baik itu zakat harta atau zakat mal itu dan juga tadi kita lihat tayangannya ada zakat fitrah kan begitu. Ini kadang-kadang orang ini suka bingung nih apakah memang harus dilafazkan ijab kabulnya ataukah tidak. Dan bagaimana dengan yang online atau hanya lewat bukti transaksi aja apakah sah hitungannya atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya tafadhol Ustadz Maulana. Ya baik, kalau langsung saya jawab itu online sah. Ya sudah ya. Yang online. Ya sah. Ntar, kenapa bisa sah? Dengerin pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berkaitan tentang lafaz zakat itu sebenarnya ada 3. Niat, lafaz ucapannya, akadnya namanya. Kemudian ada doa di baliknya. Jadi ketika kita memberi, itu namanya akadnya penyerahan. Tapi dan orang yang berniat, jadi sebenarnya yang wajib itu adalah pada saat niatnya. Ketika akad itu sebenarnya bentuk penyerahan. Jadi kalau dia sudah serahkan, bawa zakatku, itu sudah lafaz sebenarnya. Sudah akad jatuhnya. Dan jadi online itu sudah sah. Nah, sepanjang ketika dia mau mengirim, saya berniat keluarkan zakat harta saya tahun ini karena Allah. Kirim, itu boleh. Jadi aman. Dan ingat, zakat harus terdapat akad penyerahan. Jadi misalkan saya titip zakat ke Mas Sasam, berarti akadnya ke Sasam. Saya banyak banget terima akad-akad begitu. Ya Allah, cuma numpang lewat. Numpang lewat. Karena mau diserahkan. Makanya jadi niatnya itu yang wajib, lafaznya itu adalah sunnah. Contoh, saya berniat keluarkan zakat fitraku tahun ini karena Allah. Itu zakat fitrah. Saya berniat mengeluarkan zakat hartaku tahun ini karena Allah. Lalu kalau kita niatkan, contoh anak kecil kan belum tahu lafaznya. Jadi kita berkata saya niatkan keluarkan zakat fitrahnya anakku Naurah, Munawwarah tahun ini karena Allah. Jadi harus dilafazkan dengan bentuk niatnya dari orang penyerahan itu. Nah, jadi ijab kabul itu zakatnya hendaknya disebutkan secara jelas. Sekali lagi, secara jelas kalau yang menerima. Ku terima ajarakallahu bima atau ajarakallahu bima bakatau ajarakallahu kataru ku terima misakau tahun ini karena Allah. Maaf, kita coba contoh. Seandainya saya mau bawa ini, mau terima zakat saya nggak ngerti, ya kan mau nganterin saya. Maaf Ustadz, saya mau ngasih zakat saya nih, zakat fitrah saya. Oh ya, maaf anak-anak ya. saya banyak. Oh gitu. Jadi saya mohon maaf karena saya bukan orang yang, jadi aku mau dikasih zakat nih. Bukan, saya mau nitip zakat fitrah buat disalurkan Ustadz. Oh iya baik. Ya. Ya Allah. Gimana doanya ada ijab kabul buat saya? Jadi mana? Didoain ya. Coba Mas Fadli berniat. Saya berniat. Saya berniat. Tapi dalam hati ya. Ya. Tapi nanti dilapaskan juga itu lapasnya sunat tapi niatnya yang wajib di hati. Di hati. Coba 1, 2, 3. Saya berniat zakat fitrah karena Allah Tahun ini. Tahun ini karena Allah. Karena dia per tahun dan Ya. itu per bulan Ramadan ya. Iya, saya serahkan. Ya. Ya. Saya berikan zakat Harta. fitrah, zakat harta saya tahun ini karena Allah. Saya terima zakat hartanya Mas Fadli tahun ini karena Allah. Oh. Ya. Ajarakallahu bima ta'ajar. Jadi didoakan Oh. supaya diberikan keberkahan hartanya. Jadi yang menerimanya berkata. Jadi yang pertama yang memberi itu niat dan lafaz akadnya. Yang menerima adalah akadnya lalu dia berdoa. Masya Allah, makasih banyak. Ya. Balikin maaf, ini bukan harta beneran, ini cue card. Oke. Manduan saya, maaf ya. Jadi itu, jadi ijab kabul itu, jadi kalau berkata lagi bagaimana online aman. Ijab kabul ditunjukkan dengan bentuk keikhlasannya. Jadi ini konsep memberi dengan ikhlas, menerima dengan ridho. Karena bisa jadi zakat itu, mohon maaf, jangan berkata, untuk saya semua. Jangan, sebaiknya jangan rakus dengan harta. Makanya ini saya bersyukur di Indonesia ada badan amil zakat. Namanya Basnas ya. Badan Zakat Nasional, salut. Dan itu alhamdulillah sudah dikoordinir oleh kantor urusan agama dan sebagainya, Departemen Agama. Sudah diaturkan semua, jadi aman. Karena hati-hati buat kita semua jangan sampai salah penggunaan. Karena ingat, zakat itu diperuntukkan di dalam surat Taubah 8 golongan. Masya Allah. Fakir, miskin, amil, fisabilillah, orang yang tergantung utang, mu'alaf. Itu. Jadi budak itu yang dapat. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Ustaz Syah, mohon maaf nih tadi ada pertanyaan masih ini belum dijawab nih. Katanya teman saya ini kebetulan pemain tambang nih. Gimana zakatnya nih? Ini lebih Masih banyak daripada penasaran. pertanian. Iya lebih banyak Lebih daripada banyak pertanian. daripada pertanian. Bisa sampai 20% Oh, daripada pertanian. Masya Karena Allah. tambang itu ada juga yang mengikutnya pada zakat emas dan Ya. juga perdagangan. Tapi kalau mau aman 20% karena diikutkan ke zakat rikaz. Apa itu zakat rikaz? Apa tuh? Barang temuan harta karun. Oh,
Masya Allah. Nah ini udah terjawab nih teman saya, mudah-mudahan lagi nonton juga yang pemain tambang ini. Jadi dia tahu persis bagaimana harus bayarnya kan gitu. Nah buat